Saya ingin sekali melihat pertarungan ulang Anies dengan Ahok tanpa isu sara. Karena disitulah kemudian publik bisa secara objektif menilai. Masing-masing punya portfolio nih. Ahok punya Hmm. legacy, Anies punya legacy. Ahok punya kerja, Anies punya kerja. Kalau itu terjadi, menurut saya sesuatu yang mudah untuk publik melihat secara rasional mana yang sudah lebih baik, mana yang memang kurang. Jadi masing-masing partai akan bergerak dengan kepentingannya sendiri. Tapi menurut Anda, kalau ada beberapa nama yang sudah muncul di kalangan masyarakat, sebenarnya yang paling ideal untuk mengawal DKI Jakarta itu nanti adalah yang seperti apa? Kalau dari nama-nama yang ada ya, dan kalau kita berbicara dari sisi pendidikan politik secara rasional ya, saya ingin sekali melihat pertarungan ulang Anies dengan Ahok tanpa isu sara. Karena disitulah kemudian publik bisa secara objektif menilai. Masing-masing punya portfolio nih. Ahok punya Hmm. legacy, Anies punya legacy. Ahok punya kerja, Anies punya kerja. Kalau itu terjadi, menurut saya sesuatu yang mudah untuk publik melihat secara rasional mana yang sudah lebih baik, mana yang memang kurang. Tapi dengan catatan tanpa adanya politik sara ya. Tapi apakah itu mungkin terjadi? Menurut saya tidak mudah. Contoh, menurut saya Pak Prabowo yang punya koalisi besar di level nasional tidak dekat dengan keduanya. Bahkan bisa dikatakan punya sentimen historis tidak bagus. Artinya bukan tidak mungkin salah satu di antara Anies dengan Ahok sulit untuk mendapatkan threshold cukup untuk bisa maju. Di sisi lain, andai kata pun mereka memenuhi syarat, minimal akan ada calon ketiga yang mungkin akan dibangun oleh koalisi Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Jadi menurut Mas Toto, Anies dan juga Ahok ini cocoknya duel, bukan duet? Bagaimana kita ingin menyatukan seorang Anies dan Ahok? Pertanyaan saya, emangnya ada yang mau jadi wakil? Dan Hmm. apakah etis dan pantas seseorang yang sudah pernah jadi gubernur kemudian nyalon lagi menjadi wakil gubernur yang dalam sistem presidensial dan terjemahannya dalam posisi kepala daerah itu hanya menjadi ban serep juga. Buat saya seharusnya orang ketika sudah jadi gubernur tidak boleh lagi, tidak pantas lah, bukan tidak boleh, untuk kemudian maju menjadi wakil gubernur hanya karena ingin dapat kekuasaan. Baik, jadi kalau dari prediksi Mas Toto tidak pantas kalau seandainya sudah jadi gubernur, kemudian mau menjadi wakil Bukan gitu ya. prediksi, Um, itu penilaian saya. Nggak oke, pantas dong, orang udah jadi gubernur, tiba-tiba nyalon lagi sebagai wakil gubernur. oke. Mas Toto Harusnya kan terakhir, kesempatan apakah diberikan dia untuk maju lagi menjadi gubernur. Mas Toto, apakah ada PR khusus atau menjadi tugas yang lebih berat pada saat Jakarta tidak ibu kota lagi, tapi menjadi daerah khusus Jakarta, dan ini bukan hanya Jakarta, tapi ada aglomerasinya juga? Plus minus ya, di satu sisi secara politik dia tidak lagi menjadi ibu kota negara, ada status yang ditinggalkan. Tapi sebetulnya ada beban juga yang terlepas, sehingga kemudian betul-betul bisa fokus menjadi pusat bisnis internasional, kota besar metropolitan yang tidak terbebani oleh isu-isu politik. Jadi apapun DKJ ini tetap akan jadi kota terbesar, daerah paling produktif dengan anggaran terbesar di Indonesia. Menurut saya, apalagi kalau dikembangkan menjadi aglomerasi ya, artinya banyak PR yang misalnya selama ini kita tahu terhambat karena keterbatasan kewenangan, misalnya macet. Macet itu kan nggak bisa selesai kalau tidak ada koordinasi yang baik dan kewenangan yang bisa dilintas batas terkait dengan arus masuk dari daerah-daerah sekeliling Jakarta, termasuk juga penanganan banjir yang selalu jadi momok, itu kan juga terkait dengan daerah-daerah penyangga di sekitar Jakarta. Kalau itu terjadi, sebetulnya ruang dan otoritas dari gubernur terpilih nanti itu lebih besar untuk bisa jadi problem solver. Hmm. Dan apapun masalahnya nanti siapapun yang duduk menjadi gubernur DKI Jakarta ini punya potensi besar ya untuk mumpuni menyelesaikan masalah ini karena sudah menjadi aglomerasi. Betul, itu seharusnya sebuah kekuatan baru yang tadi saya katakan. Ketika selama ini kita berbicara mengenai penanganan banjir, nggak mungkin tanpa koordinasi penanganan masalah juga di Bogor, di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Bekasi, termasuk juga penanganan kemacetan.
Jadi harusnya ada modal investasi sosial lebih yang akan dimiliki oleh Gubernur DKJ ke depan yang harusnya bisa mengeksekusi lebih bagus dibandingkan dengan ketika statusnya masih DKI dengan kewenangan yang lebih terbatas dalam konteks kewilayahan. Mas Toto, dari nilai positif dari konsep DKJ ini, adakah yang harusnya diperbaiki atau adakah yang mungkin lebih baik diubah begitu untuk memudahkan pekerjaan di DKJ nanti? Saya pikir sudah akan banyak masukan ya. Ini kan masih uji coba ya. Yang jelas kan kemarin masukan-masukan masyarakat juga cepat masuk. Contoh sempat katanya ingin ada pasal terkait dengan dipilih presiden dan kemudian diubah lagi. Lalu saya dengar misalnya ada pasal yang menyebutkan bahwa walaupun sudah dipindah ke IKN tapi tetap ada perwakilan pemerintahan dari masing-masing departemen untuk tetap ada di Jakarta. Itu menurut saya harus ditegaskan, jangan sampai kemudian IKN ini hanya menjadi kosmetik politik, tapi beban kerja nanti isinya orang-orang politik, pejabat-pejabat level atasnya tetap ada di DKJ begitu, di Jakarta. Kalau itu terjadi ya sama saja bohong, hanya ada kosmetik tempat baru di Kalimantan, tapi kemudian bebannya tetap ada di Jakarta. Baik. Terima kasih Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Golkar sudah mengeluarkan yang namanya surat penugasan kepada seluruh gubernur, bupati se-Indonesia. Justru dengan penugasan itu Partai Golkar akan melakukan evaluasi siapa yang sudah bekerja dan siapa yang efektif. Mengusung seorang calon gubernur ataupun calon bupati dan calon wali kota. Pada kesempatan ini kami menyampaikan mengundang seluruh kader-kader bangsa, terutama yang memiliki misi, memiliki gagasan, memiliki cita-cita untuk membangun daerah. Pilkada DKI memang kita lihat nanti. Kita bicara dulu. Apakah ada Mas Anies lagi, Pak? Ya? Usung Mas Anies lagi nggak, Pak? Ya, probability ke arah itu masih ada aja. Cuman kita perlu pengkajian. Ya. Pak Anies minta ini jeda dulu ya. Kita ada jeda dulu, nanti baru ada pembahasan-pembahasan akan kemana kira-kira arah perjuangan beliau di dalam kehidupan berbangsa ini. Pilgub DKI itu kami sedang godok, mudah-mudahan kami akan memajukan kader internal partai yang masih baru, masih fresh dan tentunya berpeluang menang. Demikian. PD Perjuangan menyatakan kesiapannya. Marilah kita berkontestasi dalam demokrasi pilkada itu secara fair, sesuai dengan prinsip perundang-undangan dan etika yang kita anut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.